Oke, halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara Tren Keamanan Cyber. Kenali sistem Anda untuk penguatan tingkat lanjut berbasis kecerdasan buatan atau AI. Perkenalkan, saya Rinda dari Trenoket. Terima kasih sudah hadir dan senang sekali nih bisa bertemu dengan teman-teman semua secara virtual. Sebelumnya, ada yang udah pernah ikut event Trenoket? Oke, mungkin sedikit nih perkenalan tentang Trainocate. Jadi, Trainocate adalah professional IT training center yang sudah authorized dan bermitra dengan lebih dari 30 vendor IT global. Dan kabar baiknya, tahun ini Trainocate juga kembali masuk dalam daftar top 20 IT and technical training companies selama 6 tahun berturut-turut. Jadi, kalau teman-teman tertarik untuk cari info training ataupun sertifikasi, jangan lupa nih follow sosial media Trainocate Indonesia dan cek website kami di www.trainocate.com. Nah, hari ini nggak cuma materi dan pembicara yang luar biasa, tapi kan akan ada undian berhadiah jika teman-teman mengisi feedback di akhir acara. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, saatnya kita masuk ke sesi utama hari ini. Mari kita sapa dulu nih pembicara kita, Pak Said, yang akan membawakan materi hari ini. Kepada Pak Said, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Rinda. Mohon maaf sebelumnya, mungkin sebelum pembicara utama menyampaikan, jadi saya ingin sedikit sharing yang saya sampaikan di awal. Hari ini kita membahas tren keamanan cyber yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari dua sesi yang sebelumnya. Nah, sesi ini sebenarnya kita sudah mulai sejak Oktober 2025. Nah, dalam sesi webinar ini kita sebenarnya banyak bahas soal kaitannya antara AI dan cyber security. Nah, yang pernah saya sampaikan di sesi pertama, AI itu sebenarnya bisa seperti pedang bermata dua ya, bisa kita gunakan untuk melakukan pentest atau melakukan eksploitasi, bahkan juga bisa digunakan untuk melakukan defense melalui teknologi SIEM dan XDR-nya. Nah, jadi sebenarnya hari ini kita akan coba bahas juga salah satu tren yang lagi marak ya di bulan Mei ini. Tadi pagi saya sudah sempat share di chat forum, yaitu mengenai salah satu case pencurian password ya. Nanti mungkin pembicara utama akan menyampaikan dan memberikan live demo. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Said lanjutkan Pak Said. Terima kasih. Oke, tes. Apakah suara saya bisa didengar? Sudah bisa, Pak Said? Oke, terima kasih banyak Mbak Rinda dan Pak Yanto ya atas waktu yang telah diberikan. Jadi Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan webinar ya terkait dengan uh, tren cyber attack ya. Bagaimana peran AI di dalam cyber security ya. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Yanto sebelumnya ya. Jadi AI ini seperti pisau bermata dua ya. Artinya dia bisa digunakan untuk hal-hal yang baik dan bisa juga digunakan untuk hal-hal yang jahat ya. Jadi misalkan kalau ditinjau dari konteks cyber security, artinya AI bisa kita gunakan untuk kebutuhan pentest ya. Misalkan untuk melakukan vulnerability assessment, bagaimana AI selanjutnya membantu kita untuk mengenerate exploit, mengenerate payload ya. Jadi kita bisa menciptakan pola serangan baru gitu. Kita bisa membuat pola serangan baru yang mungkin pola serangan ini betul-betul original gitu. Sehingga ini selanjutnya membuat perangkat-perangkat security itu sulit mendeteksi adanya serangan. Karena pola serangan ini kita buat dengan menggunakan bantuan AI. Sedangkan yang ada pada perangkat security itu kan biasanya dia berbasis pada rule base atau signature base. Sehingga pola serangan ini selanjutnya sulit untuk dideteksi oleh perangkat security yang ada ya. Makanya sekarang ada kita kenal lagi produk security baru namanya Next Generation Firewall. Nah, itu sudah memanfaatkan teknologi daripada AI gitu ya.
Jadi eh, jadi di sesi ini ya, pada sesi webinar di hari ini kita akan bahas terkait dengan eh, seperti apa sih peran AI di dalam cyber security, dan nanti kita akan ada demo bagaimana AI membantu kita di dalam melakukan vulnerability assessment, di dalam melakukan pen test dan lain-lain sebagainya. Jadi mungkin saya bisa langsung share slide ya untuk uh, sebentar. Share. Oke. Hmm. Mohon izin, apakah slide-nya bisa dilihat, teman-teman? Ya, terlihat ya. Sudah terlihat, sudah terlihat. Oke, jadi tren keamanan siber, kenali sistem Anda untuk penguatan tingkat lanjut berbasis kecerdasan buatan AI ya. Jadi slide ini dipresentasikan 20 Mei 2026 ya. Eh, jadi sebelum kita memulai sesi webinar di hari ini, saya mungkin mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang baru sempat join di webinar kita ya. Jadi sebelumnya sudah sempat disampaikan oleh Pak Yanto bahwa kegiatan sesi webinar kita ini sudah dari tahun 2025 ya. Jadi udah cukup lama, dan setiap sesi materi itu memiliki keterkaitan antara satu materi dengan materi lain, dan ini melanjutkan dari apa yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nanti teman-teman bisa lihat rekamannya nanti di YouTube Trenoket dan lain-lain. Jadi mohon izin, perkenalkan, nama saya Zulkifli Said. Jadi saya seorang akademisi dan praktisi ya. Jadi saya dua kaki. Satu kaki saya sebagai seorang praktisi, saya ngajar di beberapa perguruan tinggi, dan satu kaki saya lagi sebagai seorang praktisi. Saya kadang terlibat di proyek yang berhubungan dengan IT, security, dan lain sebagainya. Selain itu, saya ngajar juga di beberapa vendor internasional, salah satunya adalah di SI Council ya. Jadi ini alamat email saya. Mungkin setelah webinar ini ada hal-hal yang selanjutnya uh, perlu kita diskusikan atau mau diperjelas, nanti silakan bisa kontak saya nanti di email. Kemudian ini beberapa sertifikasi saya, jadi saya Certified SI Council Instructor, Certified Incident Handler, Certified Ethical Hacker, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini agenda kita di hari ini ya. Jadi yang pertama tentu kita akan membahas terkait dengan landscape ancaman cyber, ya. Seperti apa sih pola ancaman cyber yang sedang trending ya, atau banyak happening di dalam beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir ini ya. Kemudian bagaimana selanjutnya peran AI di dalam keamanan siber, aplikasi AI, use case nyata, tantangan dan resiko dalam implementasi AI, dan masa depan beserta dengan rekomendasi ya. Jadi ini agenda yang selanjutnya nanti akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam terakhir. Dan nanti di akhir materi, kalau waktunya cukup, nanti kita akan ada sesi demonstrasi terkait dengan bagaimana melakukan eksploitasi ke salah satu celah di sistem, atau kita bisa membahas dari sisi CVE ya, Common Vulnerability Exposure, yang cukup trending saat ini. Nah, jadi seperti yang teman-teman sekalian ketahui bahwa di dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan terkait dengan attack ya, serangan ya. Jadi kalau kita bisa lihat ada sekitar
4.500 serangan yang terjadi di dalam setiap harinya di Indonesia. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya kerugian sampai 10 triliun dan hampir sebagian besar serangan itu merupakan serangan yang dibuat dengan menggunakan bantuan AI. Ya. Dan ada juga malware ya, malware, ransomware, virus yang digenerate dengan AI yang menargetkan layanan-layanan email. Nah, jadi kalau kita bisa melihat bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan setelah adanya AI. Jadi pola serangan itu sudah betul-betul mengalami perubahan yang cukup drastis gitu. Jadi dulu kan kita kenal kalau namanya serangan ya mungkin satu jenis doang, misalkan XSS ya, XXS, SQL injection. Namun dengan adanya AI kita bisa mengkombinasi beberapa model serangan menjadi serangan yang baru. Makanya semenjak adanya AI nanti teman-teman ketemu tuh dengan nama yang unik-unik gitu. Ada XSR gitu. XSS itu ransomware ya. Jadi mengkombinasi serangan XSS sehingga korbannya melakukan klik dan mendownload ransomware masuk ke dalam perangkat komputer. Nah, jadi dan tentu ini impact-nya sangat signifikan terhadap organisasi. Ya, artinya hacker menggunakan AI untuk melakukan cyber attack. Ya, mereka pakai AI untuk membuat pilot, exploit dan lain sebagainya. Nah, tentu kita sebagai seorang security engineer tentu harus dapat lebih memaksimalkan lagi terkait bagaimana penggunaan AI ini. Jadi hacker menggunakan AI untuk nyerang, sedangkan kita sebagai seorang security engineer di suatu perusahaan, di suatu organisasi, tentu kita juga harus bisa memanfaatkan AI dalam rangka defensif ya, dalam rangka pertahanan. Ya, bagaimana selanjutnya kita bisa deteksi pola-pola serangan baru yang betul-betul unik ya, yang betul-betul original. Nah, ini selanjutnya menjadi challenge ya. Nah, kalau teman-teman ketahui ya, jadi beberapa bulan kemarin ada celah yang kita sebut sebagai dirty copy file ya. Nah, jadi celah copy file ini itu celah yang ditemukan oleh AI. Jadi cukup dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam ya. Jadi ada model AI itu namanya SIN, XINT, SIN. Itu nanti ntar tak tunjukin di situs resminya. Nah, itu AI. Itu AI yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu code. Jadi kernel ya. Jadi source code kernel dievaluasi sama SIN. Terus kurang lebih 2 jam ditemukan adanya celah di kernel itu. Dan celah itu selanjutnya bisa dibuatkan exploitnya juga oleh model AI. Jadi bayangkan ini celah lama ya. Jadi kernelnya celahnya itu dari tahun 2017 itu nanti baru sekarang ditemukan oleh adanya AI. Jadi peran AI sangat luar biasa. Jadi bisa dipastikan beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, kita mungkin akan menemukan lagi celah-celah baru yang mungkin dulu tidak pernah ditemukan. Itu kita bisa discover dengan menggunakan bantuan AI. Jadi saya bisa anggap itu sebagai harta karun yang memang dulu mungkin kita nggak tahu. Ternyata setelah adanya AI, baru hal itu ditemukan. Ternyata ada celah dan kita nggak tahu selama kurang lebih 10 tahun ini jangan-jangan celah itu sudah disalahgunakan, kita nggak tahu ya. Tapi celah itu baru ditemukan beberapa bulan terakhir ini ya. Nah jadi selain itu, selain ransomware ada juga APT ya.
APT. Jadi APT itu Advanced Persistent Threat ya. Jadi APT itu bisa kita sebut sebagai gerombolan hacker ya. Jadi gerombolan atau sekumpulan aktor ya. Jadi kadang APT ini bisa dibentuk oleh negara atau dia bisa saja dibentuk oleh industri. Tujuannya apa ya? Tujuannya karena persaingan ya, persaingan global, persaingan antar dunia, persaingan antar negara, atau persaingan antar industri. Maka organisasi-organisasi merekrut para hacker, ya, orang-orang yang memiliki keahlian di bidang hacking dikumpulin, terus diberdayakan, didanai untuk melakukan hacking, untuk melakukan spionase, untuk melakukan mata-mata, bahkan sampai melakukan yang namanya hacking, sampai melakukan yang namanya cyber attack ya, kriminal dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau yang kita ketahui ya beberapa tahun terakhir ada insiden kejadian ya, ransomware di salah satu bank di Indonesia ini itu diserang oleh APT. Jadi APT dari negara Rusia yang kita sebut dia sebagai Lockbit. Jadi Lockbit ini yang beberapa tahun kemarin nyerang ke salah satu bank di Indonesia. Nah, dan APT ini ya jadi hampir sebagian negara sebenarnya punya APT ya. Cina punya APT, Rusia punya APT, Iran punya APT. Memang mereka ini hacker gitu yang diberdayakan oleh negara. Bahkan ada juga yang diberdayakan oleh industri ya untuk melakukan serangan, untuk melumpuhkan layanan kompetitor dan lain sebagainya ya. Jadi para aktor APT ini selanjutnya menggunakan AI untuk membuat ransomware, jadi dari sisi skill aja mereka udah hebat gitu. Terus dibantu lagi dengan AI, wah tambah hebat itu. Jadi kalau menurut saya itu AI tidak merubah seseorang, ya. AI itu tidak merubah seseorang. Jadi kita bisa anggap AI itu seperti uang. AI itu hanya mempertegas, AI tidak merubah seseorang. Jadi kalau pada dasarnya orangnya itu mungkin jago, ya dengan menggunakan AI dia jadi tambah jago gitu. Jadi kenapa? Karena dia secara fundamental sudah nguasain, ya. Beda halnya sama, ya mungkin kita nggak ada basic, nggak ada dasar, terus tiba-tiba mau hacking, tapi tiba-tiba nyuruh AI gitu. Nah, dia nggak akan menghasilkan output apa-apa, karena pada dasarnya kita yang memang belum betul-betul menguasai fundamental knowledge-nya. Jadi saya selalu tekankan kita harus menguasai fundamental knowledge karena sebenarnya AI itu hanya mempercepat saja dari apa yang sebenarnya kita lakukan. Jadi dia tidak merubah orang, AI tidak merubah orang dari bodoh jadi cerdas, dari nggak bisa jadi bisa, nggak seperti itu. Kita tetap harus bisa. Kita tetap harus belajar Linux, kita tetap harus belajar bagaimana melakukan ethical hacking. Nah, untuk pengembangan ilmunya baru kita bisa menggunakan bantuan AI. AI tolong dong buatin saya exploit yang modelnya seperti ini. Nah, tetap kita arahin dia. Tetap kita buatkan seperti ini loh. Saya mau exploitnya modelnya seperti ini. Nah, gitu. Sehingga dengan begitu, AI selanjutnya nanti akan menghasilkan output yang lebih terarah. AI nanti akan menghasilkan output yang lebih AI yang betul-betul sesuai dengan output yang sesuai memang dengan kebutuhan target gitu. Nah, kemudian supply chain attack ya. Jadi supply chain attack ini kerentanan yang terjadi karena pihak ketiga ya. Jadi dari vendor, dari pihak ketiga, dari repositori. Nah, kalau teman-teman update berita kemarin kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu itu source code repositorinya GitHub itu habis diretas. Jadi ada kurang lebih sekitar 4.000 source code itu yang dicuri. Ya, yang sudah dimodifikasi. Nah, ini kita nggak tahu ini. Di GitHub itu kalau ternyata sudah banyak source code yang diinjek dengan backdoor, kita clone. Kita clone masuk ke komputer kita running. Ternyata kita buka backdoor, hacker bisa masuk ke dalam perangkat komputer yang kita gunakan. Nah, jadi ini menjadi challenge lagi nih.
ya. Jadi kita khawatirkan terjadi supply chain attack gitu ya, dan impactnya bisa berakibat fatal ya terhadap organisasi-organisasi, perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, kemudian ada phishing and social engineering ya. Jadi proses phishing itu menjadi lebih terarah dengan menggunakan bantuan AI. Jadi phishing ya. Jadi phishing itu kan melalui proses social engineering ya. Nah, jadi bagaimana agar target kita mau melakukan klik terhadap suatu link ya. Berarti kan aktornya harus bisa menguasain social engineering dong. Bagaimana aktor di sini selanjutnya melakukan manipulasi terhadap target sehingga dia mau melakukan apa yang diinginkan oleh aktor. Nah, Soceng ini kalau kita lihat trennya sekarang, Soceng social engineering ini itu sudah dikombin lagi dengan AI. Jadi ada teknologi deepfake ya. Jadi kita bisa melakukan manipulasi wajah seseorang. Jadi kita bisa saja tuh, misalkan Anda tiba-tiba menerima VC gitu, video call gitu dari orang yang Anda kenal. Tapi ternyata itu adalah aktor. Dia sudah menggunakan wajah dari kerabat kita, terus dipakai buat live streaming, dipakai buat join di Zoom gitu. Wah, jadi deepfake itu sudah bisa dilakukan secara real time sehingga social engineering, phishing ini menjadi lebih tertarget gitu, menjadi lebih terarah gitu, dan impactnya bisa sangat berbahaya bagi target gitu, karena erat kaitannya dengan kepercayaan. Dia nyamar jadi atasan, pakai wajahnya kerabat orang tua, dan lain-lain ya. Nah, kemudian ada zero day attack, zero day exploit ya. Jadi kalau zero day exploit ini adalah jenis serangan yang betul-betul baru, yang mana pihak vendor pun nggak tahu itu kalau ternyata di barangnya itu, di produknya itu ada celahnya. Nah, jadi misalkan teman-teman, wah saya baru aja nih beli perangkat netok ini misalnya, saya baru beli perangkat netok. Nah, setelah saya beli perangkat netoknya, saya baru pakai 3 bulan, ternyata di perangkat itu ditemukan adanya celah. Yang mana pihak vendor pun nggak tahu kalau di barangnya itu ternyata ada celah. Jadi nggak ada obat dong jadinya. Karena biasa pihak vendor itu kan selalu merilis update gitu. Update security. Nah, ini pihak vendor belum sempat ngerilis patching, ternyata serangannya lebih duluan terjadi. Nah, itu kita sebut sebagai zero day. Artinya ketika ada zero day, nah kita harus cepat-cepatan ini. Solusinya kita cuma cepat-cepatan. Supaya apa? Supaya zero day ini jangan sampai kena ke organisasi yang kita manage gitu. Kita cari tahu, oh ini zero day-nya kemana sih? Oh, zero day-nya ini ke perangkat netok kita, ke software kita. Nah, karena dia belum ada patchingnya, berarti solusi sementara kita lakukan isolate dulu. Atau kita ganti, karena kalau mau diperbarui kan belum tersedia update-nya. Nah, jadi mau tidak mau kita downgrade ke versi yang lebih stabil, yang diidentifikasi tidak ada celahnya, terus kemudian kita isolate. Supaya apa? Supaya ketika terjadi serangan, dampaknya jangan sampai ke mana-mana. Dan kita pastikan bahwa di layanan itu nggak ada data. Jadi data hanya sekedar lewat saja. Jadi ketika terkompromis, paling tidak impact-nya sudah bisa kita minimalisir. Ya. Tapi kalau lebih bagus lagi, kalau kita bisa mengganti segera dengan versi yang jauh lebih aman sambil menunggu adanya patch terbaru dari pihak vendor. Nah, kemudian AI powered malware ya. AI powered malware, bagaimana AI kita gunakan untuk ngembangin malware, malicious software. Jadi malware itu dari kata malicious software ya. Jadi malicious software itu artinya software-software yang berbahaya. Software-software yang bisa
menyebabkan terjadinya kerusakan di dalam sistem komputer. Misalkan apa? Ransomware. Ya, itu yang lagi banyak terjadi sekarang ya. Jadi ketika Anda kena ransomware, data Anda disandra. Anda nggak punya akses, data itu di-encrypt, dan ketika Anda mau mengakses ke data itu, Anda disuruh bayar dulu sama si hacker. Anda harus tebus itu, key-nya, dekriptornya. Nah, sejauh ini ransomware itu dianggap sebagai zero day attack juga ya. Selain zero day attack itu sendiri, kemudian termasuk juga ransomware ya. Jadi nggak ada obat dia. Jadi obat satu-satunya apa? Hanya backup. Pastikan pastikan backup itu menjadi sesuatu yang wajib bagi organisasi. Jadi wajib itu apa? Backup itu hukumnya wajib. Tidak ada toleransi. Backup real time 3x2, 3/2/1 ya. Jadi backup 321 ya. Apalagi kalau di industri perbankan yang tidak membolehkan adanya data hilang. Nah, itu backupnya betul-betul real time itu barang itu. Backupnya memang betul-betul terjadi transaksi langsung backup. Kenapa? Karena tidak boleh ada data yang hilang. Nah, jadi aktor hacker selanjutnya memanfaatkan ransomware ini. Dia ngembangin ransomware, ngembangin malware itu dengan menggunakan bantuan AI. Jadi kalau kita punya sampel ransomware, kita kasih AI ini sampel ransomware, tolong kau kembangin menjadi lebih ganas, menjadi lebih advance. Jadi kalau dulu kita bikin Xpilot itu mungkin triple encode ya, orde 2, orde 3. Tapi dengan bantuan AI, proses encode-nya itu bisa jadi 10 kali, 20 kali, bayangkan itu. Jadi dia bisa lebih advance dari apa yang dilakukan oleh manusia. Namun tentu saja dengan catatan bahwa AI itu harus kita arahin ya. Jadi AI cerdas. AI cerdas, tapi bagaimanapun AI itu tetap butuh untuk dituntun. AI itu tetap butuh untuk diarahkan. Jadi saya bisa anggap AI itu seperti anak umur 7 tahun lah. Dia cerdas, tapi dia masih butuh diarahin. Dia masih butuh diarahkan terkait seperti apa itu jawaban yang realnya, seperti apa itu jawaban yang diinginkan oleh user di sini. Nah, jadi AI kita bisa gunakan untuk melakukan deteksi anomali. Ya, karena dia kan berbasis pada machine learning, berbasis pada AI generatif. Nah, kalau sekarang trennya AI agentic ya, agentic AI. Jadi dia tidak hanya sekedar mengenerate jawaban, tapi dia udah bisa ngelakuin hal itu. Itu agentic AI. Nah, makanya sekarang sedang rame N8N, Open Cloud. Dia bisa menghasilkan jawaban sendiri dan dia bisa mengerjakan jawaban itu secara otomatis gitu. Jadi kita hanya perlu kasih permission ke AI-nya gitu. Nah, jadi AI di sini bisa kita gunakan untuk mendeteksi anomali. Ya, misalkan kita punya, tapi tentu teman-teman harus tahu ini terkait dengan batasan penggunaan AI. AI boleh, tapi kalau sudah berhubungan dengan mentraining dokumen, punya perusahaan, sudah berhubungan dengan apa data-data sensitif, sebisa mungkin Anda deploy model AI Anda sendiri ya. Nah, jangan pakai model AI yang sudah ada di internet. Berarti Anda ngupload dong data Anda ke ChatGPT, Anda store data Anda ChatGPT, Anda store data Anda ke DeepSeek. Jadi tidak bisa begitu. Anda bisa cari model AI yang pre-train gitu. Pre-train AI gitu. Jadi pre-trained AI. Jadi kita deploy, kita siapkan server, kita deploy model AI-nya di sana, sehingga ketika ada kebutuhan training, saya menggunakan model AI ini untuk mentraining dokumen. Nah, itu datanya nggak keluar, karena datanya masih ada sama kita, di server kita sendiri. Gitu. Nah, tapi kalau untuk kebutuhan VA, vulnerability assessment, bikin exploit,
Ya, itu kita masih bisa menggunakan model AI yang ada di internet, tapi tentu tetap dengan batasan. Ya, kalau mau cari celah itu kan bikin exploit, bikin cara scanning itu kan masih bisa ya. Tapi kalau udah berhubungan dengan data, sebisa mungkin jangan. Nah, itu pun menggunakan model AI yang di internet pun itu kita harus samarkan. Kalau case-nya ya, disamarkan ini di mana, ini servernya pakai apa, itu disamarkan supaya jangan memberikan informasi yang eksplisit seperti itu. Jadi arahnya kita menggunakan AI itu dari reaktif kita ke proaktif. Jadi kita mau dengan menggunakan AI yang tadinya organisasi itu reaktif menjadi proaktif. Jadi apa yang dimaksud dari reaktif menjadi proaktif? Ya. Jadi yang dimaksud dari reaktif menuju proaktif, artinya reaktif itu ada serangan kita ngerespon. Itu reaktif. Ada serangan terjadi kita cocokkan dengan rule base yang kita punya di perangkat-perangkat firewall. Oh ada enggak ini polanya? Kalau ada berarti fix ini serangan. Kalau nggak ada lanjut. Kan itu yang terjadi reaktif ya. Jadi reaktif itu ada serangan baru kita merespon. Sedangkan yang kita inginkan itu proaktif. Jadi proaktif itu sebelum dia nyerang kita udah tahu ini indikasinya dia mau nyerang nih orang. Belum nyerang kita udah tahu dia mau nyerang. Dari mananya? Dari ciri-cirinya, dari aktivitasnya, dari perilakunya. Makanya kadang AI ini dia bukan signature based, bukan rule based, tapi behavior based. Jadi yang dimaksud dengan behavior based itu dia learning perilaku. Dipelajari itu perilakunya. Ya, kalau ada perilaku-perilaku atau ciri-ciri yang menunjukkan ke attack, dia langsung alert ini barang. Dia langsung alert ini AI-nya bahwa ada potensi terjadinya cyber attack dari IP sekian itu. Nah, jadi dari reaktif menuju proaktif, ya, ya. Tapi perangkat-perangkat security yang sudah kita miliki saat ini ya nggak ada masalah. Itu tetap kita pakai. Tapi kita tambahin dengan perangkat-perangkat security yang berbasis AI. Nah, itu. Jadi yang namanya security itu kita banyak-banyakin sistem pertahanan. Karena banyak pun itu nggak ada jaminan. Ya. Tapi paling tidak dengan banyaknya sistem pertahanan yang kita implementasi, paling tidak ini selanjutnya menyulitkan attacker. Ini juga menyulitkan target. Ya. Jadi si aktornya, saya udah berhasil menembus lapisan pertahanan pertama. Ternyata masih ada lapisan pertahanan kedua, ketiga, keempat, kelima. Keburu capek duluan ya. Keburu capek duluan dan ya sudah ganti target kan. Itu yang kita inginkan. Bagaimana kita bisa menstop, menghentikan percobaan serangan yang terjadi di organisasi. Nah ini studi kasusnya. Sekarang sudah ada SIEM berbasis AI, ya, untuk threat hunting, SOC analis, ya. Jadi ada juga IDS, IPS, ya. Jadi kita bisa mengintegrasi perangkat-perangkat security yang ada saat ini dengan AI. Jadi model AI ini jadinya plugin ya, jadi semacam plugin, jadi semacam add-on, atau dia bisa jadi API. Jadi perangkat existing yang ada saat ini kita nggak harus upgrade, nggak harus. Kalau memang perangkatnya mendukung untuk diintegrated dengan AI, ya kita bisa integrasi tanpa perlu mengganti ya, apa yang sudah existing saat ini. Nah, itu. Misalkan ada tools-tools seperti Wazoo, ya, Splunk, ya, dan lain sebagainya itu kan udah bisa kita integrated dengan AI juga ya. Nah, jadi ini tantangan dan resiko IT, resiko penerapan AI. Nah, karena AI ini sumber bahan bakarnya itu adalah dari data, jadi AI ini dia bergantung pada data, Pak. AI ini jantungnya ada pada data. Nah, maka kita harus pastikan bahwa data yang nanti kita gunakan untuk mentraining model AI ini memang data yang berkualitas.
Jadi pertama datanya tersedia dan kedua eh, datanya ada, datanya berkualitas dan model AI-nya ya. Jadi kita bisa mentraining model AI-nya dengan data yang kita miliki. Nah, dengan asumsi kita deploy sendiri nih model AI-nya di organisasi. Oh, saya mau deploy model AI sendiri nih organisasi, nggak bergantung dengan apa vendor-vendor misalkan. Ya silakan. Berarti kan Anda harus nyiapin environment-nya dong. Anda harus nyiapin production-nya. Nanti deploy di sana. Setelah deploy, nah pastikan datanya ini tersedia. Karena AI itu dia belajar dari data. Dan kita pastikan datanya berkualitas. Karena ada istilah yang namanya garbage in, garbage out. Jadi kalau misalkan yang kita training ke AI-nya itu adalah data sampah, maka bisa dipastikan outputnya juga seperti itu. Ya. Nah, makanya kita lakukan data pre-processing ya. Kita bersihkan data dari noise, dari outlier dan lain sebagainya sehingga data ini udah bisa untuk di training ke model AI. Ya. Dan tantangan dalam implementasi AI itu ya terkadang model AI-nya membutuhkan resource yang tinggi ya. Model AI-nya membutuhkan uh, resource memori, GPU yang tinggi dan itu tentu menjadi PR kita bersama ya melihat nilai dolar yang udah tinggi saat ini dan SSD juga mahal, GPU mahal ya. Jadi challenge-nya ya bagaimana kita bisa buat model AI tapi dengan resource penggunaan yang rendah itu lagi yang menjadi challenge gitu. Sekarang kita udah ada model AI-nya tapi konsumsi resource-nya tinggi. Ke depan ada lagi yang riset nanti. Ke depan akan ada lagi yang riset bagaimana model AI tapi dengan penggunaan resource yang rendah. Nah, pertama challenge-nya dari sisi di proses deployment-nya. Pertama satu, dari sisi proses deployment-nya nanti cukup berat ya. Karena kita butuh resource dan lain sebagainya. Dan ketika operation muncul lagi challenge di sana. Ketika proses operation yaitu apa? Adanya AI adversary AI. Baik. Jadi model AI kita diracunin tuh dengan data. Ya. Ya. Model AI kita diracunin dengan prompt injection ya. Jadi bagaimana aktor membuat AI kita ini menjadi salah di dalam mengambil keputusan sehingga model AI selanjutnya justru malah memberikan data-data yang sensitif ya, memberikan data-data yang rahasia. Nah, kemudian eh, tentu tentu penggunaan AI ini tentu harus dibarengi juga dengan manusianya ya. Jadi sistem yang cerdas itu tentu harus didukung juga dengan manusia yang cerdas juga gitu. Sehingga kita bisa meminimalisir kalau misalkan ada upaya-upaya di dalam melakukan penyalahgunaan model AI dan lain sebagainya. Nah, ini tren untuk kedepannya. Jadi trennya itu nanti akan ada ASOC ya, Autonomous Security Operation Center. Ini uh, yang sedang dikembangin saat ini ya, bagaimana SOC sudah menggunakan teknologi AI dalam proses data learning. Jadi bagaimana traffic kita dipelajari oleh AI sehingga dengan begitu dia bisa mengklasifikasi apakah model traffic ini adalah model traffic yang normal atau model traffic yang kita bisa anggap itu sebagai serangan. Quantum AI self-healing system ya. Jadi ketika terjadi cyber attack, maka kan layanan kita menjadi terganggu ya. Terkadang proses recovery-nya itu harus dilakukan secara manual tuh. Orang tim incident handler turun
untuk menginvestigasi aset-aset kita yang sudah terkompromis. Apa yang kena? Oh, yang kena di servisnya, lognya sudah rusak dan lain sebagainya. Nah, kita harus ngeforensik lagi tuh, harus recovery lagi tuh secara manual. Nah, dengan adanya model AI, maka diharapkan model AI ini bisa membantu untuk proses recovery. Jadi dia bisa melakukan self healing secara mandiri gitu. Federated Machine Learning, AI Cyber Defense, ya, dan lain sebagainya. Dan tentu untuk mengimplementasi poin-poin tadi tentu dibutuhkan sebuah strategi. Selain itu tentu saja kita juga membutuhkan investasi ya, investasi jangka panjang ya. Investasi dari sisi sumber daya manusianya, investasi dari sisi asetnya, investasi dari sisi resource-nya ya, model AI-nya ya, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan dengan mempersiapkan poin-poin tadi, diharapkan proses implementasi daripada AI ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang besar terhadap organisasi dari sisi efisiensi, dari sisi optimalisasi, dari sisi keuntungan dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu terkait dengan materi ya. Jadi kita bisa melakukan demo ya. Jadi waktu masih ada ya? Waktu oke. Berapa menit? Masih ada. Oh, berapa menit, Pak? Kurang lebih mungkin 30 sampai 45 menit, Pak. Oke, 30 sampai 40 menit. Oke. Oke, jadi saya share screen. Oh. Oke. Oke, mungkin sambil menunggu saya mempersiapkan labnya, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, mohon jangan malu-malu, jangan malu. Sorry, jangan sungkan untuk ajukan pertanyaan via chat ya. Jadi nanti baik saya atau Pak Said akan coba menampung dan menjawab. Terima kasih. Jadi di sini sudah ada beberapa lab ya. Jadi di sini ada Kali Linux dan ada Linux ya. Di sini ada Linux. Jadi ini yang tadi saya sampaikan terkait SYN ya, sorry. Saya tadi sempat menyinggung terkait dengan celah copy file ya. Jadi teman-teman bisa buka di sini nih, copy.file ya. Jadi ini yang sempat saya sebutkan tadi sebagai SYN kode. Jadi SYN kode ini model AI ya. Ini model AI. Ini yang kemarin mendiscovery adanya kerentanan di kernel Linux ya. Jadi dia mendiscovery CVE 2026-31431 ini celahnya nih AI nih yang dapat ini. Dan luar biasanya itu celah itu ditemukan hanya kurang lebih dari 2 jam, bayangkan. Jadi celah selama 10 tahun nggak pernah ditahu. Nanti setelah di learning sama AI baru ditemukan adanya ternyata kerentanan di sana. Nah, ini. Dan celah copy file ini itu memanfaatkan modul kernel. Ya, jadi dia memanfaatkan modul kernel yang ada di kernel Linux ya. Antara lain modul authentication scan ya, authentication ya, AF algoritma, splice ya. Jadi mudahnya gini. Jadi celah copy file ini dia memanfaatkan modul yang ada di kernel untuk melakukan pengambil alihan akses super user. Jadi
proses yang terjadi di memori itu dimodifikasi tuh. Proses yang terjadi di memori dimodifikasi sehingga dengan begitu kita bisa mendapatkan hak akses super user. Jadi bukan di kernelnya yang dimodifikasi, tapi di proses memorinya. Sehingga kalau misalkan kita cek binary-nya di OS itu utuh, dia nggak berubah. Karena yang dilakukan hacker di sini dia merubahnya di lapisan memorinya. Itu yang hebatnya dari si copy file ini. Nah, jadi dia menyerang kemana? Dia menyerang ke Ubuntu versi 24, Amazon Linux, RHEL ya, SUSE ya. Jadi kita bisa lihat, jadi exploitnya itu hanya jadi dari kernel 4 ya, kalau tidak salah itu dari kernel 4 sampai kernel sekian-sekian gitu. Jadi banyak distro Linux yang selanjutnya berdampak pada celah ini. Ya, jadi hampir sebagian besar distro Linux itu kena impact dari si copy file ini gitu. Nah, dan exploitnya itu hanya ditulis sekitar kurang lebih 10 baris. Jadi bayangkan ini, si exploitnya itu hanya kurang lebih sekitar 10 baris dia. Nah, ini 10 baris, terus kemudian size-nya itu kurang lebih kalau kalau kita cek ukurannya itu kurang lebih sekitar 300 bit gitu. 300 kilobyte. Kita coba POC ya. Kalau waktu masih lama kita coba POC dulu lah. Terkait dengan celah copy file ini ya. Jadi ini sudah ada. Jadi kalau saya pantau di internet itu udah banyak yang revoke ini, banyak yang clone gitu, yang fork ya. Tapi yang kalau saya melihat yang lain-lain itu cuma pengembangan, yang betul-betul core-nya itu dari sini. Ini yang betul-betul core-nya itu dari sini. Adapun yang lain-lain itu saya melihat dia ngembangin dari source ini gitu. Dia ngembangin dari source itu. Download GitHub, jadi kita bisa cari yang kernel 16 ya. Jadi kayak Ubuntu 20 itu bisa kena ya, Ubuntu yang versi 20. Kita coba carilah. Nah ini ukurannya ini tadi 732 bit. Jadi exploitnya itu ukurannya hanya 732 bit, kemudian 732 bit, kemudian untuk jumlah barisnya itu kurang lebih sekitar 10 baris saja. Ini. Jadi kita coba cari ya Ubuntu 20 lah, kita 20.04. Kita cari yang versi OSBox-nya aja biar cepat gitu. OSBoxes. OSBoxes. Jadi di sini saya udah ada sih, saya udah download. Jadi Ubuntu ya, Ubuntu ini banyak ya, Ubuntu doang. Kemarin saya coba eksperimennya itu di Ubuntu ini. Jadi kita bisa sesuaikan apa kita menggunakan VMware atau kita menggunakan VirtualBox ya. Jadi saya pakai VirtualBox ini, saya download. Jadi ini ada kurang lebih sekitar 2 giga ya. Karena saya udah download, ini nggak perlu saya download lagi nih. Saya tinggal buka, nah ini udah ada. Jadi dari 64 zip. 64 bit ini 64 bit ini saya ekstrak, terus ini hasil ekstraknya 64 bit, terus ini kemudian ini Ubuntu 24.04 Virtual Disk Image VDI ya, VDI. Terus kita coba buka. Ini saya buat
Kita coba. Oh ini sebentar, ini metasploitable sebentar. Saya mau tambahin lagi satu untuk ini setting untuk server ini ya. Nah, ini saya atau kita kekosongan ya, mulai kosongan. Saya open download 64 bit. Saya bikin dulu. Ubuntu server 24 ya. Ubuntu server ya, ini aja. 2026 aja. Nah, ini VirtualBox VM foldernya itu ada di sini 64 bit. ISO-nya OS Edition Ubuntu process with unattended installation. Oke, finish. Ini saya coba panggil di storage. Di storage saya coba panggil file VDI-nya ya. 64 bit. Ini Ubuntu 2404. Yang mana tadi? Oke. Linux VDI, Ubuntu VDI. Ini Ubuntu 64 bit VDI. Oke, saya coba jalankan. Oke, dia proses dulu. Ya, sambil menunggu silakan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh, biar kita lebih interaktif ya. Kayaknya ini agak lama ini prosesnya. Iya, Pak Said. Ada beberapa pertanyaan nih, Pak, yang ada di kolom sesi tanya jawab. Saya lagi coba membantu menjawab Pak Lutfi, dan sebagian besar ada pertanyaan. Mau saya bacakan, Pak Said? Ya, boleh Pak, boleh. Ya, boleh Pak. Oke. Saya izin dibacakan ya. Saya mulai dari awal ya. Pertanyaan paling pertama dari Pak John Du. Contoh free trend AI seperti apa ya, Pak Sul? Contoh free trend AI seperti apa ya, Pak Sul? Pre-train AI itu seperti model LLM Pak ya. Jadi banyak itu yang ya apa? Pre-trained AI ini yang bisa kita Olama misalkan ya. Kita bisa download ya. Kemudian kita nanti deploy model ini. Jadi dia itu seperti model AI yang sudah di training setengahnya gitu. Cuma core-nya gitu. Dia cuma ada core-nya. Terus nanti kita tinggal training pengetahuannya gitu. Jadi core base-nya. Tapi dia belum ada knowledge-nya sama sekali karena dia cuma berupa algoritma AI, pre-trained model gitu kan. Kita deploy terus nanti kalau dia udah jalan di lingkungan production baru kita bisa ajarin dia tuh dengan pengetahuan gitu, dengan data-data gitu. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Said. Berharap bisa menjawab ya Pak John ya. Ini masih saya bisa bacakan pertanyaan selanjutnya Pak Said? Ya boleh Pak. Boleh. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Lufi saya coba bantu jawab. Mungkin Pak Eko Aji Putra. Saya coba bacakan ya.
Pak Zulkifli, dengan semakin maraknya AI dalam cyber attack, apakah tool keluaran terbaru sudah banyak melakukan pembaharuan untuk mendeteksi dan melakukan preventif dari sebuah serangan, terutama dari sisi threat intelligence? Oke, jadi eh, teknologi AI ya, apakah sudah banyak bisa mendeteksi pola-pola serangan ini ya? Eh, jadi kita kembalikan lagi nih ke model AI-nya seperti apa. Kalau misalkan perangkat security yang terintegrasi dengan AI ini dia udah di training juga dengan eh, di training juga dengan model AI-nya di training juga dengan data untuk mendeteksi serangan ya, knowledge-nya lengkap. ah, Kemungkinan besar itu bisa dideteksi oleh perangkat-perangkat AI modern yang banyak di pasaran seperti itu. Jadi ya akhirnya pada akhirnya kita kembali lagi seberapa sering kita update pengetahuannya gitu. Karena sekalipun model AI-nya mungkin model AI yang bisa tergolong baru, kalau ternyata apa namanya? Kalau ternyata dia itu jarang diperbarui, jarang diupdate, ya saya rasa itu menjadi celah juga nantinya gitu. Jadi namanya kita kalau sudah menggunakan produk-produk security, entah itu yang next generation atau maupun yang konvensional, ya kuncinya itu ada pada update-nya gitu, update ke knowledge-nya. Nah, jadi misalkan kalau mereka bisa memberikan supportnya secara real time, memberikan support, oh ada update-update terbaru nih buat ngedeteksi pola serangan baru, saya bisa pastikan itu akan bisa di-handle gitu, akan bisa di-handle oleh perangkat-perangkat security yang ada saat ini, seperti itu. Oke, mungkin sekiranya menjawab ya dengan Pak Eko. Oke, masih menunggu Pak labnya Pak? Atau saya bisa baca lagi pertanyaan ketiga? Sebentar Pak, ini sebentar, aku nggak ngelot ini ya, sebentar, saya close dulu. Saya close dulu, saya coba panggil ulang. Ini serial port sistem. Ini saya matiin dulu ini yang lainnya. Ah, ah. Oke, silakan Pak Yanto kalau ada pertanyaan yang lain Pak. Oke, ini pertanyaan ketiga dari Pak Fahmi Akmal. Beliau menanyakan kalau misalkan butuh AI untuk VA, bukan VPT ya, VA, Fundamental Assessment, saya mau deploy sendiri, misalkan OpenClaw, gimana kalau kita train AI-nya Pak? Atau misalkan kita bisa gunakan public AI seperti GPT dan lain-lain, apakah bisa digunakan untuk VA? Oke ya. Jadi begini, jadi kalau kita pakai OpenClaw itu kan sebenarnya API-nya tetap pakai model AI yang ada ya. Misalkan ya apa OpenClaw, tapi tetap saja dia menggunakan API yang dari ChatGPT atau yang dari DeepSeek. Ya. Jadi tetap saja pakai model AI yang sudah existing gitu. Jadi kalau yang saya maksud tadi itu memang kita training sendiri itu, kita deploy sendiri, training sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, kita udah bisa pakai API-nya untuk kita integrated ke OpenClaw gitu. Jadi uh, jadi kalau yang seperti itu kan sebenarnya kita cuma generate API saja dari model AI yang kita gunakan. Jadi misalkan kalau teman-teman dulu mungkin pernah lihat di demo-demo sebelumnya pakai SGPT ya. Shell GPT. Jadi Shell GPT itu kan dia jalan secara dia jalan di terminal Linux gitu. Dia jalan di terminal Linux tapi ya tetap saja dia pakai API dari ChatGPT gitu. Jadi nggak jauh beda gitu dengan OpenClaw. Jadi OpenClaw tetap dia harus menggunakan model AI dari ChatGPT dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita VAPT-nya itu memang ternyata ada data-data sensitif, data-data rahasia ya. Jadi bagusnya kita
VAPT-nya itu pakai model AI sendiri. Jadi di deploy dulu di lingkungan production, kita generate API-nya, terus kita integrated ke Open Cloud. Mungkin seperti itu. Seperti itu Pak Yanto. Oke, Pak, saya thank you. Saya coba bantu jawab beberapa pertanyaan yang bisa saya bantu jawab, Pak. Saya coba pindah ke... Masih menunggu lab-nya, Pak? Bisa menjawab Iya. satu pertanyaan lagi? Iya, ini masih menunggu Pak. Boleh Pak. Di ini Pak. Oke, mungkin saya ambil pertanyaan yang agak teknis ya dari Pak Syataufan Setio. Oke, ada dua pertanyaan dari beliau. Bagaimana organisasi dapat memastikan keandalan dan keamanan sistem AI ketika di satu sisi menghadapi keterbatasan sumber data yang berkualitas dan sumber SDM ya, sementara di sisi lain ancaman adversarial seperti model positioning dan defect semakin canggih. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, sejauh mana rekomendasi seperti hybrid events dan explainable AI benar-benar mengurangi risiko. Jika pada prakteknya kompleks sistem AI justru semakin canggih, semakin tinggi dan sulit diawasi. Itu dua pertanyaan Pak Said. Iya. Ya, bagaimana menghadapi adversary attack ya? Bagaimana menghadapi adversary attack yang terus berkembang, sedangkan sedangkan ketersediaan data sendiri minim gitu ya? Seperti itu ya Pak? Ya, jadi karena keterbatasan data yang berkualitas dan sumber daya manusianya. Jadi ancaman adversary seperti model positioning, defect itu semakin canggih. Bagaimana memastikan keandalan dan keamanan sistem AI? Ya. Oke. Itu pertanyaan pertama, Pak. Oke. Jadi saya kembalikan lagi di awal ya tadi, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa misalkan begini, misalkan kita terbatas nih dari sisi data, ya, sementara sementara cyber attack itu sudah berkembang, terus kemudian kita kekurangan dari sisi data untuk ngedetect pola serangan-serangan baru ini ya. Mudahnya begini Pak, sebenarnya kita bisa memanfaatkan data yang sudah ada dulu ya. Jadi ada yang namanya kita training model AI kita dengan data yang ada untuk bikin baseline. Minimal kita bisa bikin baseline lah. Jadi apa yang dimaksud dengan baseline? Jadi yang dimaksud dengan baseline itu adalah kondisi normalnya sistem kita itu seperti apa. Itu dulu. Karena kita tidak mungkin mengklasifikasi sesuatu itu attack atau bukan attack. Kalau apa? Kalau kita tidak punya seperti apa itu kondisi normalnya sistem kita. Betul tidak? Nah, mudahnya gini, mudahnya kita capture traffic network kita. Mudahnya kita capture itu endpoint ke aplikasi kita. Oh, kalau tiap harinya seperti ini, kalau tiap minggunya seperti ini, kalau tiap bulannya seperti ini. Nah, itu kondisi normalnya kita sebut dengan baseline. Itu yang jadi model pengetahuan AI. Jadi misalkan kalau ternyata ada traffic yang yang baru, tidak biasa, terus traffic itu juga misalkan traffic yang ya bisa kita kategorikan dia sebagai traffic yang baru lah gitu. Nah, sama sistem kita itu nanti akan alert. Dia akan alert begitu. Bahwa ini sepertinya ada indikasi serangan. Kenapa? Karena traffic yang saya pelajari saat ini itu tidak termasuk dalam traffic normalnya kita. Seperti itu ya.
Paham nggak maksudnya? Jadi kita bikin baseline gitu loh. Tapi kalau misalkan punya data itu lebih bagus lagi. Berarti kan kita udah langsung bisa tahu pola serangannya kan. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu seperti apa itu pola serangannya, minimal kita bisa bikin baseline standar kondisi amannya sistem kita itu seperti apa. Makanya di sini saya selalu sampaikan itu, saya selalu tekankan orang network dia harus kuasai networknya. Orang application dia harus menguasai aplikasinya. Oh, ya, kenapa dia harus kuasai? Dia harus tahu oh kondisi normal trafficnya kita seperti nah. Itu udah bisa jadi dasar itu untuk di training ke AI. Seperti ini AI ya, AI tolong kau pelajari traffic normal network saya kayak gini gitu. Kita bisa kasih data statistiknya, standar deviasinya, simpangan bakunya, pencilannya, ya, nilai maksimum, nilai minimumnya. Kalau misalkan ada yang di luar dari batas, jadi rumusnya gini. Jadi rumusnya aktual traffic, ya traffic yang terjadi saat ini itu di-compare dengan baseline traffic. Kalau misalkan nilainya itu sudah di atas nilai ambang batas, nah itu kita bisa curiga itu barang. Kita bisa curiga. Sekalipun kita tidak tahu seperti apa pola serangannya, paling tidak kita ada alert, Pak. Ada peringatan bahwa ini traffic tidak biasa ini. Baru kita coba inspek secara lebih dalam. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan ternyata data adversary kita ini masih belum mencukupi, belum mumpuni, ya saran saya kita bisa dengan bikin baseline dulu. Sambil kita ngumpulin data, sambil kita selalu update data kita agar selalu lebih terbaru. Mungkin seperti itu Pak Yanto. Baik, terima kasih Pak. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua ya, atau masuk sesi demo Pak Said? Ya, saya mau sudah bisa kebuka nih Pak. Oh baik, silakan Pak. Mungkin sesi demo dulu, maaf Pak Catur Prasetyo. Pertanyaan kami hold dulu ya. Jadi ini apa? Dan kebetulan ternyata di Ubuntu 24 ini dia itu udah otomatis ada Python-nya. Tapi ini bukan urusan ada Python tidak ada Python karena exploit ini itu bisa dibuat pakai bahasa C. Ya, C language ya. Jadi artinya list privilege saja tidak cukup gitu. List privilege saja tidak cukup. Kita harus memang melakukan secure ke versi kernelnya. Jadi ada ini ada modul-modul kernel yang diidentifikasi itu digunakan hacker untuk melakukan privilege escalation ya, melakukan dirty copy file ya. Jadi modul-modul itu antara lain modul itu antara lain adalah modul kriptografi ya. Jadi itu yang dipakai. Salah satunya adalah modul kriptografi. Nah, kita bisa lihat di sini di dirty file ya, di copy file lah ini. Ini beberapa modul-modul ya. Splice ya, modul splice, modul coba kita cari. LSmooth, grep, splice. AEAD. Sebentar. LSmooth. Jadi ada di sini ya. Modul kriptografi ya. Modul kriptografinya ini ada nih. Splice itu. Kemudian kita coba ini. Ini Algif IAD. Nah ini Algif IAD. Ini salah satu modul kriptografi yang diidentifikasi itu ada celahnya gitu ya. Algif IAD. Algif
Sebentar. Eh, smooth. Ya, kita coba cari sebentar. Kita coba dulu ini exploitnya. Ini di sini dia katakan sebentar. Copy file. Ini. Ini. Ini modul-modulnya. AAD ya. Jadi ini modul-modul kernel ini. Kebetulan modul-modul kernel ini bisa akses langsung ke memori, terus si aktor modifikasi. Jadi area ini tuh area pilotnya gitu. Jadi di sini dia ngeracek exploitnya di area sini, terus nanti di sini tahapan untuk proses eksploitasinya. Jadi nanti dia akan nge-write di package-nya itu setiap 4 bit itu nanti di-write di setiap alokasi memorinya itu. Di setiap alokasi memorinya nanti di-write 4 bit, 4 bit, 4 bit, 4 bit sampai kena ke USR ya, ini USR bin su, baru dia akan langsung dikasih akses. Ini kita coba POC. Jadi kita coba POC. Jadi copy file. Nano copy file. Di sini. Tapi saya widget bisa enggak? Saya widget aja. Oke. Saya widget. Raw-nya. Ini exploit yang ditulis oleh AI ini. Ini celah yang didapatkan AI. Gini aja, saya ini aja. 10.02.5.14. Coba saya tes. Saya buka browser dulu. Copy.file ya. Copy.file. Agak berat ya, copy file. CVE 2026. Ntar dia loading dulu. Ini get the exploit. Terus kita ntar dia loading dulu. Ini raw data. Ini oke. Terus kita ini kan saya nggak tahu passwordnya ini kan. Saya nggak tahu, anggaplah saya nggak tahu ini passwordnya apa ini. Kita coba cat copy file. CC Hamut. Terus saya Python 3 copy file. Coba lihat. Saya langsung dapat akses root UMI. Game over. Game over. Jadi saya pakai exploit ini. Jadi saya udah coba exploit yang lain itu, cuman yang lain-lain itu menurut saya hasil modifikasi dari core-nya ya. Jadi sebenarnya intinya itu ada di sini dia. Intinya itu ada di sini. Jadi kalau teman-teman ikuti trainingnya isi konsil ya misalkan di C, itu kan kita belajar modul kernel ya. Jadi memang ada modul kernel yang memang dibolehin langsung akses ke memori.
Jadi ini kan terjadi enkripsi di lapisan memori ya, jadi ini udah high level language dia mainnya. Karena mainnya udah di memori. Jadi ada beberapa modul kernel yang diidentifikasi itu punya bugs. Kemudian modul kernel itu ngakses ke memori. Nah, ketika dia proses akses ke memori, nah kita lakukan eksploitasi di sana dengan mengirimkan pilot untuk ngerusak data dengan ukuran 4 bit di tiap pack-nya. Gitu. Jadi kok gimana ya cara jelasinnya gimana ya? Gini. Memory proses gitu. Gini. Jadi kan kalau binary ya ini. Binary itu kan kalau mau dipanggil ke memori kan di load ya. Ah, Kernel proses, Linux kernel proses. Ini. Gini. Jadi gini. Jadi ketika kita buka suatu proses kan sebenarnya proses itu dilewat di memori. Misalkan kita punya binary. Ya, gini. Saya bikin catatan aja. Ini. Gini. Saya kan punya binary ya. Binary ini kan tersimpan di disk ya. Misalkan kita sudah install Linux gitu. Nah, binary-nya itu kan ada binary dari super user. Ini binary nih, sudo ini binary semua. Ini yang ditargetkan oleh hacker biasa, binary su dan binary sudo dan lain-lain ya. Nah, ketika binary ini saya panggil, berarti kan saya panggil ke dalam memori dia. Berarti kan naik di memori kan. Nah, jadi di memori ini dia punya partisi. Jadi binary ini dipanggil di memori yang kita bisa sebut dia package ya. Package itu disimpan dalam 4 kilobyte ya. Jadi ada semacam ruang-ruangnya gitu. Ada klaster-klasternya itu, ada ruang-ruangnya. Terus memori itu nanti kan dipanggil ke CPU ya untuk diproses ya. Nah, jadi copy file itu melakukan modifikasi di level memori. Jadi binary ini kan tadi kan saya sempat sudo gitu ya. Saya kan tadi sempat sudo ya ini. Saya kan tadi sempat sudo. Terus sudo ini kan minta password. Berarti saat dia kita panggil saat kita jalankan binary itu kan dia dipanggil di memori. Berarti kan posisinya sekarang dia ada di sini kan. Di memori kan. Binary su-nya saya panggil di memori. Nah, ketika dia ada di dalam ruang memori, saya pakai modul kernel. Modul kernel yaitu AEAD, splice, dan beberapa modul kernel yang lain untuk melakukan modifikasi binary su yang ada di memori. Gitu cara bahasanya. Jadi kita modifikasi binary sudonya itu bukan di Linux-nya, bukan di disk. Makanya saya bisa pastikan kalau di forensik dia nggak akan ketemu. Integritasnya ini nggak akan berubah. Kenapa? Karena yang berubah itu di level memorinya. Makanya kadang kalau hacker sudah masuk, servernya di restart baru dia keluar. Kenapa harus di restart? Karena kan memori itu volatil. Dia hanya hidup pada saat ada arus listrik. Gitu. Jadi ini ada kurang lebih sekitar 5 modul ya. Jadi 5 modul di dalam kernel Linux yang memang itu punya vulnerability nih. Ya ada vulnerability-nya. Saya bisa katakan itu vulnerability. Karena dia bisa dikasih akses ke memori langsung tanpa batasan gitu. Nah, ini selanjutnya disalahgunakan oleh hacker gitu. Seperti itu ya. Nah, bahayanya apa? Bahayanya dirty copy ini kalau saya sudah terlanjur kena, saya sue ya.
Dia nggak minta password. Sesu langsung masuk, nggak minta password. Padahal kan Sesu tadi minta password, betul tidak? Karena binary-nya sudah terlanjur nginjek di memori. Kecuali saya apa? Kecuali saya restart. Ketika saya masukkan sudo lagi, dia akan minta password lagi. Karena apa yang ada di dalam ruang memori itu sudah hilang. Jadi ini celah yang ditemukan AI. Ini celah yang ditemukan AI. Jadi AI dia nge-training modul kernel itu selama kurang lebih 2 jam baru dia dapat itu. Dan itu push code yang terjadi selama kurang lebih sekitar 10 tahun. Jadi kodenya Linux-nya itu udah lama. Push code-nya itu udah lama, udah 10 tahun, udah 12 tahun. Nanti sekarang baru ketemu setelah diaudit sama AI. Gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin ini masih belum ada solusinya, tapi karena sudah ada update kernel terbaru, seharusnya udah bisa di-patching. Cuman ada isu baru lagi muncul, ada model baru lagi, namanya Dirty Frag. Dan ada lagi satu, siapa? Saya lupa namanya. Ya. Jadi jadi akan selalu mengcover karena AI selalu menemukan hal-hal baru yang tidak tercover di zaman dulu. Dulu itu ya Linux kernel dulu itu nanti sekarang baru ketahuan setelah diaudit satu-satu pakai pakai AI. Wah Pak, itu modul kernel itu jangan-jangan intelijen yang tanam gitu. Bisa sampai 10 tahun. Anda itu memang kesalahan. Ada programmernya memang yang nge-push code itu memang itu bukan berarti itu ulah intelijen, memang itu ada kesalahan aja. Ada kesalahan push code kernel modul kernel dan ternyata setelah dianalisis ternyata memang ada kesalahan dari sisi logiknya gitu. Sehingga itu diperbaiki lagi. Jadi di modul kernel yang terbaru itu udah nggak work lagi. Makanya teman-teman yang mungkin di servernya pakai kernel yang kalau nggak salah itu dari rentang 4 sampai 6 boleh. Kernel 4 kena, kernel 4 sampai kernel 6. Mayor ya, kernel mayor, bukan minor ini mayor. Mayor 4 sampai mayor 6. Jadi di kernel 7 itu sudah nggak work lagi. Ya, seperti itu ya. Ya, Pak Yanto silakan Pak Yanto. Seperti itu Pak. Oke, Pak Said. Karena sudah batas waktu ya, mau menjawab satu pertanyaan nggak dari Pak Fahmi ini? Nah, itu udah dibantu jawab Om Beli nih. Oke, cakep Om Beli. Oke, karena memang mencapai batas waktu, Pak saya juga harus kembali ke kelas ya, mengajar. Oke, mungkin silakan Bu Rinda dilanjutkan. Baik Pak Yanto, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Pak Said atas sharing dan insight-nya hari ini. Semoga sesi kita hari ini benar-benar bermanfaat dan bisa menambah perspektif baru nih buat teman-teman semua yang hadir. Nah, sebelum saya lanjut ke sesi undian berhadiah yang tadi saya bilang, saya mau minta bantuan teman-teman nih untuk mengisi feedback form yang sekarang sudah muncul di layar. Mungkin sebentar ya, saya share. Oke, apakah sudah terlihat Pak Yanto, Pak Said? Terlihat. Sudah? Oke. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa scan barcode yang ada di layar dan juga bisa klik link yang sudah saya kirim di chat box. Dan nantinya feedback form ini untuk mendapatkan sertifikasi kehadiran dan juga kesempatan nih untuk mendapatkan hadiah yang nantinya kita akan undi. Oke. Sambil teman-teman isi feedbacknya, saya juga mau mengajak teman-teman nih untuk bergabung di komunitas Trainoket Indonesia yang bisa di-scan pada barcode di layar dan juga di link yang sudah saya kirim di chat box juga. Nantinya di komunitas ini kita juga akan rutin sharing tentang info training dan sertifikasi terbaru, promo menarik, lalu juga ada update event dan juga webinar selanjutnya. Nanti juga akan ada grup khusus per produk seperti Easy Console, Microsoft, CompTIA, AWS, VMware, dan juga lainnya.
Jadi kalau teman-teman punya minat spesifik, bisa langsung join grup yang sesuai agar bisa diskusi, menambah networking, dan saling sharing insight bareng peserta lainnya. Link untuk join komunitasnya sudah saya taruh juga di kolom chat ya, tinggal klik dan juga gabung. Oke, mungkin kita tunggu 5 menit ya teman-teman, 2 menit aja deh. Biar bisa langsung undi hadiahnya ya Pak ya. Oke, saya menunggu. Ini yang saya bilang tadi di awal, tadi pagi, bahwasanya ini sesi ketiga, seri ke-1. Nah, di bulan depan kita akan jalanin lagi seri kedua, sesi ketiga ini, di mana lebih ke teknis, gitu ya. Jadi mungkin nanti Pak Said apabila ada cukup waktu akan bahas proof of concept, seperti itu. Nah, ini kita akan bikin selama 4 sesi, seperti drama Korea. Jadi nanti akan berlanjut, akan berkesinambungan. Jadi Bapak Ibu nanti stay tune aja. Dengan bergabung ke komunitas kami akan share di komunitas atau di media sosial kami. Seperti itu. Oke, Bu Rinda, makasih. Lanjutkan. Baik Bapak, masih kita tunggu nih teman-teman untuk mengisi feedback formnya ya. Mungkin 10.33 kita tutup feedback formnya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa bergabung di WhatsApp community kita ya. Gimana nih Pak Yanto hari ini? Apa tuh? Ada apa tuh, Bu Rinda? Ya, kedengaran. Ini Pak Luffy udah isi nih, Pak Luffy. Hadiahnya dapat gimana nih Mercedes-Benz. antusiasnya hari ini Pak? Antusias teman-teman sekalian bagaimana nih hari ini? Wah, Sambil pertanyaannya cukup banyak ya. Ya bersyukur sih pertanyaannya sangat banyak dan cukup berbobot juga. Jadi banyak pertanyaan teknis juga, ada pertanyaan konsultasi dan seterusnya ya. Terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah join juga. Mungkin diharapkan sesi berikutnya kalau ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa explore dulu nih tren-tren keamanan cyber yang terjadi, apa bisa diajukan juga. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada lokasi dekat wilayah kantor kami di sekitar SCBD, bisa mampir. Karena kami ini adalah space juga ya, jadi bisa duduk di sini, bisa ngobrol. Kebetulan apabila Pak Said lagi ada mengajar, bisa diskusi dengan kami juga di kantor kami gitu. Gitu seperti itu Bu Rinda, mungkin tambahan dari saya. Oke, mungkin juga bisa join komunitas ya Pak, bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak. Mungkin teman-teman yang tadi belum terjawab pertanyaannya atau tiba-tiba ingin mempertanyakan sesuatu hal tapi belum tersampaikan, bisa join community ya Pak ya. Betul. Oke, Dan komunitas udah itu ada Pak Said. Iya benar. Oke, mungkin udah 10.33 nih Pak Yanto, Pak Said. Mungkin langsung aja nih yang ditunggu-tunggu undian berhadiahnya. Mungkin kakak operator bisa sharing ya? Share screen dulu, mungkin. Kakak operator siapa ya? Oh, kamu. Iya, sebentar ya. Oke, sudah terlihat ya Pak Yanto dan teman-teman? Ya, sudah kelihatan bebeknya lagi berenang. Oke. Oke, langsung aja bebek kita. Tapi melihat bebek lagi lari, kita hari ini pakai sesi ini karena keterbatasan waktu ya, karena Pak Said lagi mengajar juga. Selamat kepada Bapak Muhlisun mendapatkan hadiah dari Trenoket. Nantinya akan kami follow up ya Pak Muhlisun untuk hadiahnya. Oke. Baik, selanjutnya ada sesi dokumentasi. Jika berkenan, boleh on cam nih teman-teman. Dan juga berikan senyum terbaik dari kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Mungkin Kak Dea mungkin bisa mengarahkan. Oke, Boleh teman-teman silakan on cam dulu, nanti saya hitung sampai 3 baru kita berpose.
Oke, mungkin udah bisa nih Kak Ade. Oke, siap. Udah ready semua ya Pak Yanto, Pak Said. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Dah. Oke, terima kasih Kak Dea. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya teman-teman hari ini. Semoga sesi ini bermanfaat dan bisa langsung diterapkan di aktivitas sehari-hari. Sampai jumpa di webinar berikutnya dan di event seru lainnya dari Trenoket. Terima kasih banyak.